Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ketika Kaisar Api mendengar ini, ekspresinya berubah ekstrim saat melunak sementara wajahnya mulai menunjukkan ekspresi hangat. Kaisar telah melihat banyak individu dan jenius berbakat dalam hidupnya yang semuanya dipenuhi dengan keyakinan akan kemampuan mereka. Namun, dia belum pernah melihat seseorang seperti pria berjubah hitam ini, yang begitu tak kenal takut. Kedatangan selir fantasi, pintu kanan ke ruang singgasana terbuka sekali lagi saat suara teriakan Kasim terdengar. Segera setelah itu, seorang wanita kurus dan mungil berjalan keluar, ditemani oleh beberapa pejabat wanita dan seorang Kasim. Rambutnya panjang, indah dan hitam karena menutupi bahunya. Wajahnya yang menakjubkan berbentuk almond dan pipinya memiliki warna peach yang cerah. Dia bisa digambarkan sebagai batu permata tanpa cacat yang mengenakan jubah berhias mewah. Matanya hampir bercahaya, sementara dia memancarkan aura bangsawan tertentu dengan setiap langkah yang dia ambil. Semua pria di bawah membeku saat mata mereka tetap tertuju padanya. Jelas banyak dari mereka yang langsung terpikat oleh kecantikannya. Memang, wanita cantik ada di mana-mana, seperti awan di dalam istana. Dia berjalan menuju Kaisar sebelum membungkuk dengan anggun dan tersenyum, "Yang mulia, bangsawan yang rendah hati ini telah mendengar bahwa sebuah acara besar sedang berlangsung hari ini dan ingin melihatnya sendiri." Suaranya seperti suara lonceng, menyentuh jiwa orang yang mendengarnya. Alis Kaisar Api sedikit terangkat saat dia menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi. "Karena selirku tercinta ada di sini, mari kita amati bersama-sama." "Terima kasih banyak, Yang Mulia." Fantasi selir tertawa sebelum dia membungkuk lagi. Pada saat itu, pandangannya menyapu semua orang yang masih berlutut sebelum dia pasti menyadari Suke yang masih berdiri tegak. Seketika, dia terkejut dengan pemandangan ini. "Yang Mulia, orang ini tidak penting." Kaisar melambaikan tangannya saat dia melihat Suke dan tersenyum. Dia jelas tertarik. "Ye Liang Chen, saya baru saja bertanya, mengapa Anda tidak berlutut?" Pada titik ini, pikiran Suke benar-benar kosong karena ingatan terus membanjiri otaknya, membuatnya tidak dapat fokus pada apapun. Ketika dia melihat ke konkubin fantasi, dia bingung. Terlepas dari kenyataan bahwa wajah cantik itu asing baginya, udara di sekitarnya, tingkah lakunya, dan cara dia bergerak terlalu akrab bagi Suke. Setelah hidup bersama selama 6 tahun, berada dalam jarak dekat dan akrab satu sama lain selama 6 tahun, bahkan jika wajahnya telah berubah, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Tepat pada titik ini, dia mengingat saat dia bertemu dengan Putri Matahari Flaming di hutan belantara dan mengingat bagaimana dia merasa sangat aneh tentang tubuh Putri Matahari Flaming dan fakta bahwa dia masih perawan. Dia juga ingat hal-hal aneh yang dia dengar Zixuan bicarakan. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti segalanya. Jadi sepertinya orang yang bersamanya selama 6 tahun terakhir bukanlah Flaming Sun Princess. Sebaliknya, fantasi selir yang mengambil penampilan putri untuk membodohinya. Jadi orang yang mencuri kemampuan kultivasinya dan menyedot akar kultivasinya sebenarnya adalah fantasi selir. Hahaha, Suke tertawa terbahak-bahak. Apel Adamnya bergetar dengan setiap ledakan tawa saat dia terus tertawa, menyebabkan aumannya bergema di seluruh istana. Kerumunan sekali lagi bingung ketika mereka memandangnya dengan kecurigaan besar. Tidak ada yang tahu apa yang salah dengan dirinya. Kaisar Api dan fantasi selir mengerutkan alis mereka dengan bingung. Hanya Flaming Sun Princess dan Zixuan yang mengungkapkan ekspresi tidak nyaman saat itu menjadi lebih jelas di wajah mereka. Hahaha, tiba-tiba, tawa Suke menjadi lebih keras dan lebih dramatis. Sebelumnya, tawanya terdengar seperti ejekan dan sekarang mulai terdengar seperti tawa marah. Dia terus menatap Kaisar Api dan fantasi selir sambil tertawa sembrono. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang tak terbatas merembes keluar dari tubuhnya dan membanjiri area di sekitarnya. Jubah hitamnya berkibar keras saat berdesir tertiup angin. Semua orang yang melihat ini tercengang. Suke kemudian secara bertahap mengangkat tangannya saat dia melepas tudungnya. Pada saat yang sama, dia memasuki toko sistem dan melepaskan topeng kulit manusia miliknya. Dengan kerudungnya sekarang dilepas, potongannya yang bersih dan wajahnya yang tampan terungkap ke semua orang yang hadir. Tiba-tiba, fantasi kaisar dan selir berhenti karena terkejut. Segera setelah itu, pupil mereka melebar karena tidak percaya. Putri Matahari Flaming dan Zixuan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka juga.
Bahkan sebelum orang banyak bisa bereaksi terhadap ini, niat membunuh Suke membengkak seketika sementara tawanya mereda tiba-tiba seperti yang telah dimulai. Ekspresinya telah berubah menjadi kemarahan yang intens saat dia memelototi Kaisar Api. Dia kemudian menunjuk dan berteriak padanya. Anjing Kaisar Api, apakah kamu ingat Suke dari Danau Besar? Aku datang untuk mengambil nyawa anjingmu sekarang. Suara Suke terdengar keras, menyerupai intensitas kilat dan guntur yang menghantam batu yang kokoh. Kerumunan yang masih berlutut terkejut dengan perilakunya. Semua orang dari mereka membuka mulut lebar-lebar karena tidak percaya dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Apakah dia mencoba memberontak melawan tahta? Dia benar-benar berani melecehkan Kaisar Api di depan semua orang dan tepat di istananya sendiri? Tang Liufeng sangat terkejut sehingga dia gemetar ketakutan dan pikirannya menjadi kosong. Berteriak dan menyinggung Kaisar adalah kejahatan keji. Mengancam nyawa Kaisar Api adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Bahkan, orang yang bersalah akan dibantai. Tapi siapa Suke dari Danau Besar? Di luar ruang singgasana, Kaisar Api bersama dengan para bangsawan lainnya tercengang. Putri Matahari Flaming dan Zixuan sepucat lembaran. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Suke akan benar-benar mengungkapkan identitasnya di sini, tepat sebelum istana kekaisaran. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Api dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap tepat ke arah Suke. Dia bisa mengingat detailnya dengan sangat jelas. Dia telah mengambil nyawa dari Suke namun dia masih hidup dan berdiri tepat di hadapannya. Dia adalah salah satu pembudidaya terkuat di sekitar, berada di tahap transformasi bayi. Tidak mungkin Suke bisa selamat. Pada titik ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Suke, bagaimana dia? Fantasi selir begitu bingung sehingga dia mulai gemetar ketika dia mengambil beberapa langkah mundur dan linglung. Penampilan orang ini terlalu akrab dan dia sudah mengetahuinya dengan baik. Bagaimanapun, dia telah berinteraksi dengannya setiap hari selama 6 tahun. Dia bahkan memberikan keperawanannya yang berharga kepadanya. Fitur orang ini, jelas adalah pria pertama dalam hidupnya, Suke. Meskipun semua ini diatur oleh Kaisar Api, dia mengikutinya dengan senang hati. Namun, ingatannya tentang Suke masih segar di benaknya. Selain itu, Kaisar Api telah membunuh pemuda ini tepat di depan matanya. Dan sekarang, Suke telah dihidupkan kembali dari kematian, berdiri tepat di hadapannya. Hati dan pikirannya sangat kacau karena dia tidak bisa berpikir jernih saat ini. Beraninya kamu mengaku sebagai Pangeran Permaisuri? Pangeran Permaisuri yang sebenarnya jatuh sakit setahun yang lalu dan baru saja meninggal. Saya telah menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Jika apa yang Anda katakan itu benar, dan selir tercinta mencuri akar spiritual Anda, bagaimana Anda bisa berkultivasi hingga tingkat kultivasi setinggi itu dalam setahun? Itu benar-benar tidak mungkin. Hehe, mengapa itu tidak mungkin? Suke tertawa dan merokok perlahan. Karena, tuanku, adalah Duan Jiude. Begitu kata-katanya jatuh, seluruh tempat latihan tenggelam dalam keheningan. Duan Jiude, begitu namanya diucapkan, semua orang membeku di tempat dan terperangah. Bahkan ekspresi Flaming Sun Princess dan Zixuan jatuh. Di tempat seperti kota kekaisaran, semua orang akrab dengan nama Duan Jiude dan tahu eksploitasinya. Duan Jiude adalah sosok misterius yang memiliki kepribadian yang sangat tidak menentu tetapi merupakan salah satu pembudidaya paling menakutkan di sekitar. Alasan utama dia meneriakkan nama Duan Jiude sebenarnya adalah untuk menekan saat dia bisa bertindak keras. Ketika dia mendengar pemberitahuan sistem berdering di benaknya, dia menyadari bahwa itu berhasil. Lagi pula, tidak ada salahnya dia mengakui orang acak sebagai tuannya. Setelah Suke berbicara tentang semua yang terjadi padanya, semua orang memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir di negara api saat mereka mulai menghubungkan peristiwa itu dalam pikiran mereka. Pada titik ini, wajah Kaisar Api pucat. Ketika dia mendengar Suke menyatakan bahwa tuannya adalah Duan Jiude, hatinya terkejut dan dia benar-benar takut. Namun, sebagai kaisar dari negara yang kuat, ia memiliki beberapa sumber daya untuk menangani masalah tersebut. Keheningannya tidak berarti bahwa dia takut menyakiti Suke. Niat membunuh yang masih melekat di matanya adalah buktinya. Raja ini sudah mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini di depan matanya. Tepat di depan ruang singgasana, Putri Matahari Flaming dan Zixuan dipenuhi dengan gentar. Keduanya telah mendengar tentang Duan Jiude juga dan agak heran dengan pernyataan Suke.
Saya tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu dalam ceritanya. Namun tampaknya sangat masuk akal bahwa dia diselamatkan dari kematian oleh Duan Jiude yang segera melatihnya sampai dia mencapai tahap yang mengerikan dalam kultivasinya. Memang, Kaisar berhenti selama beberapa detik sebelum bibirnya terbuka dan dia berbicara dengan dingin. Terlepas dari siapa muridmu, kamu berani menyamar sebagai putra mahkota dan bahkan menunjukkan rasa tidak hormat yang terbuka kepadaku. Hukuman untuk pelanggaran seperti itu adalah kematian. Ambil ini bandit turun. Segera setelah perintah diberikan, selusin pengawal kekaisaran mengakui perintahnya saat mereka melangkah menuju Suke tanpa ragu sedikitpun. Tahan, Putri Matahari Flaming tidak ingin pengawal kekaisaran mengorbankan hidup mereka dengan sia-sia dan dengan demikian membuka mulutnya untuk berbicara. Namun kata-katanya terlambat sepersekian detik. Begitu pengawal kekaisaran menanggapi perintah kaisar, Suke sudah mengangkat dirinya dari tanah dan melayang di udara. Kaisar anjing, apakah Anda serius? Apakah Anda benar-benar berpikir selusin anjing lain akan dapat menangkap saya? Hari ini, saya akan menyebabkan seluruh kerajaan api Anda meledak. Hanya dengan begitu saya akan dapat memenuhi reputasi saya sebagai seorang murid dari fraksi ledakan surgawi. Ekspresi Suke dipenuhi dengan ejekan jahat tertentu saat niat membunuh tanpa batas terpancar keluar dari tubuhnya dan dikirim seperti gelombang kejut ke seluruh tempat pelatihan. Pada saat yang sama, sepasang sayap hitam berapi-api muncul dari tulang belikat Suke. Lebar dan setiap sayap sangat besar ketika api mistik hitam mulai menyala di udara, menghasilkan energi yang menakutkan, menutupi seluruh istana. Kecepatan gerakannya sangat cepat sehingga bahkan seorang pembudidaya transformasi bayi tidak akan bisa mengikutinya. Kerumunan berkedip sekali sebelum tabrakan keras, terdengar seperti ledakan terdengar di langit. Segera setelah Suke menghilang, dia tiba-tiba muncul kembali di tengah-tengah pengawal kekaisaran dan mulai bertarung untuk pertarungan jarak dekat. Sepasang tinjunya terbungkus dalam api pembekuan tulang saat dia menukik ke bawah dengan kecepatan yang mustahil, menabrak penjaga saat dia meninju tepat di dada dengan sekuat tenaga. Suara patah tulang bisa terdengar saat korbannya berubah menjadi tidak lebih dari kabut darah. Api pembekuan tulang di tangan Suke telah meledak tepat ketika Suke menghubungkan pukulannya. Efek dari ledakan itu sangat dahsyat, menyerupai air terjun yang kuat yang jatuh dari ketinggian 3000 meter ke korbannya. Bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi, lebih dari 10 balok es jatuh ke tanah dengan benturan keras, pecah menjadi pecahan es. Tempat pelatihan sekali lagi dipenuhi dengan keheningan yang sunyi. Mata dan mulut semua orang menganga lebar karena terkejut. Satu pukulan. Yang dibutuhkan hanyalah satu pukulan. Lebih dari 10 penjaga kekaisaran bertahap bayi asli terbunuh begitu saja. Bahkan 4 jenderal transformasi bayi tidak bisa berbuat apa-apa. Kecepatan Suke sangat cepat dan tidak ada orang di sekitar yang memiliki kekuatan untuk bereaksi terhadap kecepatannya. Dari saat dia menghilang sampai dia muncul kembali dan meninju pengawal kekaisaran, itu terjadi dalam waktu kurang dari sekejap mata. Itu terlalu kuat, semua orang di sekitar bingung dengan kekuatannya. Suke hanya seorang pembudidaya tahap bayi asli, namun dalam satu pukulan, dia membunuh selusin pengawal kekaisaran. Bahkan seorang kultivator transformasi bayi tidak dapat melakukan hal seperti itu. Kemarahan yang membara muncul di mata Kaisar Api. Api di matanya benar-benar api saat mereka berkobar dari dalam tubuhnya. Dia benar-benar marah. Niat membunuh melayang di sekitar tubuhnya saat itu keluar darinya. Pria, datang. Tiba-tiba, Kaisar Api melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, semua orang di sekitar bisa merasakan niat membunuhnya melonjak di sekelilingnya. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga semua orang mulai gemetar tak terkendali. Apakah Kaisar Api akan bergerak? Seseorang bertanya dengan kaget. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun sejak Kaisar Api benar-benar terlibat dalam perkelahian? Dikatakan bahwa tingkat kultivasi Kaisar Api berada di ambang menembus ke tingkat 6 tahap transformasi bayi. Sebagai Raja dan Kaisar Negara Api, dia tidak akan bertindak enteng. Dia memanggil Kasimnya. Begitu Kasim itu mendengar Kaisar, dia tersadar dari linglung ketakutannya dan buru-buru bergegas ke hadapan Kaisar, Yang mulia, budak tua ini ada di sini. Kirim seseorang untuk mengambil meriam bertenaga dewa yang baru diperoleh di sini. Kaisar Api berteriak dengan marah. Di udara, Suke mendengar kata-kata ini saat ekspresinya berubah pucat dan hatinya membeku. Persetan denganku sekali lagi, apa yang dikatakan anjing Kaisar? Dari mana kamu mendapatkan meriam bertenaga dewa ini?
Dia bertanya dengan dingin. Kaisar Api mengungkapkan ekspresi ejekan ketika dia tertawa, setiap kali saya menginginkan sesuatu, tidak mungkin saya tidak akan mendapatkannya. Semua orang di sekitar yang menyaksikan ini tercengang. Meriam bertenaga dewa? Itu tampak seperti meriam yang sangat normal. Apa yang bisa dilakukan? Mungkinkah Kaisar Api bermaksud menggunakan meriam belaka ini untuk mempermalukan Suke? Itu tidak masuk akal. Kerumunan dilemparkan ke dalam kebingungan dan sangat curiga. Mata Suke memancarkan tatapan dingin. Jelas, unit God Power Cannon ini telah ditempa secara pribadi oleh dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia berjalan ke sisi God Power Cannon dan menggerakkan tangannya ke tubuh ramping itu. Bibirnya melengkung membentuk seringai licik. Dia mengabaikan Suke yang masih di udara. Kaisar Api kemudian menatap semua orang dan tertawa. Semua orang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi saya yakin Anda belum pernah melihat senjata ajaib seperti itu, ya? Senjata ajaib. Kerumunan berhenti karena terkejut. Apa? Ini adalah senjata ajaib? Bagaimana mungkin? Siapa yang akan menggunakan senjata ajaib sebesar itu? Dan itu terlihat seperti meriam biasa. Kekuatan apa yang dimilikinya? Semua orang di sekitar dipenuhi dengan keraguan. Kaisar Api tertawa, barang ini disebut meriam bertenaga dewa dan dibawa kembali oleh jenderal yang kuat dari perbatasan. Begitu kata-katanya mendarat, Kaisar Api menyulap batu roh tingkat tinggi dan memasukkannya ke lubang di belakang meriam. Ledakan. Suara logam bergetar bisa terdengar saat meriam bersinar segera setelah Kaisar menempatkan batu roh ke dalam slot. Pada saat yang sama, dia mulai menyulap mantra yang rumit dan tangannya memancarkan warna emas cerah. Ketika Suke melihat ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah Kaisar Api memperoleh meriam bertenaga dewa, dia memang telah menguji kekuatannya. Ketika dia menguji senjata, keduanya hadir untuk mengamati juga. Bahkan fantasi selir ada di sekitar. Mereka semua telah menyaksikan betapa kuat dan kuatnya meriam ini. Sungguh, yang dibutuhkan hanyalah batu roh untuk menunjukkan kekuatan seorang pembudidaya transformasi bayi. Setelah mendengar Suke mengejek Kaisar, mereka menggelengkan kepala, yakin akan azab Suke yang akan datang. Kalau saja dia tahu tentang kekuatan God Power Cannon. Sayang sekali tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Putri Matahari Flaming berbisik. Zixuan menjawabnya, dia seharusnya tidak datang hari ini. Ai, tidak ada yang bisa menyelamatkannya? Saat kata-kata terakhirnya diucapkan, mereka berdua terdiam. Dari sudut pandang mereka, kematian Suke tidak dapat dihindari dan tidak diragukan lagi. Tepat pada saat ini, Suke yang masih melayang di udara tertawa, sambil menamparkan dadanya dan wajahnya dipenuhi dengan ejekan, Kaisar Anjing, ayo, ayo, ayo. Tembak meriam ke arahku? Kaisar baru saja selesai menyiapkan meriam saat semburan cahaya keemasan terpancar di telapak tangannya, terlihat sangat megah. Bodoh, anak tidak sopan. Dia berdeham saat sepasang tangannya terbungkus cahaya emas dan dia menamparkan meriam bertenaga dewa. Suke tetap tenang dan tenang saat dia meluruskan jubah hitamnya. Dia kemudian berpikir di kepalanya dan membangun hubungan antara dirinya dan meriam bertenaga dewa. Dia kemudian menyesuaikan pengaturan daya pada meriam dan mengubahnya ke pengaturan terlemah mungkin. Tingkat kekuatan yang begitu rendah benar-benar lemah dan tidak berdaya. Itu bisa digambarkan hampir tidak memiliki kekuatan. Meriam bertenaga dewa sudah diaktifkan dan akan menembak. Sinar keemasan cahaya mengisi di dalam tubuh meriam sebelum ledakan cahaya emas yang terang, menyilaukan seperti matahari meledak. Semua orang memperhatikan adegan ini saat mereka menahan napas karena terkejut. Suke masih di udara saat dia mengeluarkan sebatang rokok dan memegangnya di antara jari-jarinya dengan tenang. Boom malapetaka. Pada saat itu, meriam bertenaga dewa bergemuruh sebelum mengeluarkan raungan besar. Energi tak terbatas dan agung terpancar darinya. Wajah semua orang yang hadir jatuh karena mereka bisa merasakan aura senjata yang menakutkan dan semuanya bingung. Pada saat itu, ada suara "siu" yang terdengar sangat tipis dan mengecewakan. Sinar cahaya keemasan yang sangat lemah bergerak perlahan keluar dari mulut meriam saat melayang secara bertahap menuju Suke dengan cara yang paling tidak mengancam. Tentang waktu, Suke berteriak sambil mengangkat rokoknya. Ci! Sinar terang samar cahaya emas menyapu rokoknya perlahan dan menyalakannya. Segera setelah itu, sinar cahaya emas kehilangan kekuatannya dan menghilang ke udara. Suke kemudian memasukkan rokok ke dalam mulutnya dan menghirupnya dalam-dalam sebelum menyemburkan asap tebal.
Asapnya melayang ke udara saat dibawa oleh angin. Seluruh kerumunan jatuh ke dalam keheningan. Tidak ada yang pernah mengira meriam bertenaga dewa, yang ditarik keluar dengan antisipasi dan semangat seperti itu oleh Kaisar Api, akan menghasilkan situasi yang mengecewakan. Meriam bertenaga dewa dibanggakan begitu kuat sehingga bisa menelan seluruh langit dan bumi. Bagi penonton, itu seharusnya menghasilkan kerusakan yang sama dengan pembudidaya tahap transformasi bayi. Namun, semua itu tidak terjadi. Sebaliknya, itu hanya mengeluarkan energi yang lemah. Yang paling menyebalkan adalah Suke memasang tampang seolah-olah dia telah menunggu sangat lama untuk sesuatu terjadi. Dia berdiri di sana selama apa yang terasa seperti selamanya, menahan rokoknya. Kekuatan tak tertandingi yang akan mengejutkan 5 negara? Apa kotoran anjing? Berhenti bercanda. Sepotong bunga api yang lemah itu bahkan tidak mampu menyakiti manusia biasa. Beberapa tetua dan murid dari sekte besar mengungkapkan ekspresi mengejek, dan Kaisar menyaksikan semua ini terungkap tanpa daya. Dia bingung tak terkira. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan raut wajahnya mengatakan itu semua. Mengapa menjadi seperti ini? Meriam bertenaga dewa ini seharusnya sangat kuat dan tak tertandingi di seluruh negeri. Kemampuan penghancurannya telah disaksikan langsung oleh banyak orang, namun itu benar-benar tersendat tepat pada saat yang genting ini. Wajah Flaming Sun Princess dan teman-temannya berubah pucat. Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arah Suke yang menghirup asapnya, dipenuhi dengan kepuasan luar biasa. Dia pasti menyabot meriam. Putri Matahari Flaming yakin akan hal ini. Bagaimana mungkin God Power Cannon ayahnya yang menakutkan menghasilkan hasil yang begitu mengecewakan ketika diarahkan padanya? Ekspresi Suke benar-benar tanpa rasa takut. Sepertinya dia tahu sesuatu seperti itu akan terjadi karena dia tidak terlihat terkejut sama sekali ketika meriam itu dikeluarkan. Dia bahkan bisa mengeluarkan sebatang rokok dan menempatkannya di tempat api akan bertemu dengan ujung rokoknya. Pada saat yang sama, mereka melihat ke langit untuk melihat Suke masih melayang sementara wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Pasangan dari mereka merasakan segudang emosi kompleks di dalam hati mereka, tidak dapat benar-benar menggambarkan apa yang mereka rasakan. Kaisar Anjing, meriammu tidak terlalu buruk dan cukup efektif juga. Yang dibutuhkan hanyalah batu roh dan itu menyalakan rokokku untukku. Apakah kamu mencoba memenangkanku sekarang dengan bersikap begitu sopan? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika Anda berlutut dan memohon untuk hidup Anda, itu tidak akan ada gunanya. Suke yang berada di udara, menarik rokoknya dalam-dalam dan tertawa terbahak-bahak. Suke memandang Kaisar yang tampak sangat marah dan sangat bingung dengan hasilnya. Suke sangat gembira dengan ini. Ini adalah salah satu hal favoritnya dalam hidup. Menyaksikan orang lain dipenuhi dengan ekspresi frustrasi dan kemarahan namun tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar Api jelas marah dengan hasil ini karena tubuhnya mulai gemetar karena marah. Selama ratusan tahun ini, dia tidak pernah begitu marah seperti hari ini. Niat membunuh di dalam hatinya bersama dengan akar api di dalam tubuhnya menyala. Dia sudah lama tidak bisa mengendalikannya dan matanya hampir menyemburkan api. Apa yang telah kamu lakukan pada God Power Cannonku? Kaisar Api menggertakkan giginya dan menatap Suke dengan saksama. Dia benar-benar marah saat dia menunjuk Suke. Dia hampir tampak seperti akan meledak menjadi gunung api. Apakah kamu mencoba untuk menyalahkanku? Jelas, itu karena kecerdasan rendah dan otakmu yang terbelakang. Kamu benar-benar memutuskan untuk menggunakan meriam bertenaga dewa, yang ditempa oleh sekte ledakan surgawiku, untuk melawanku? Katakan padaku, apakah kamu anak yang terbelakang, atau tidak? Katakan padaku, apakah kamu anak yang bodoh? Ekspresi Suke dipenuhi dengan ketidakberdayaan tertentu saat dia berbicara. Sebenarnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Api yang terbelakang ini akan benar-benar menggunakan meriam bertenaga dewa, yang telah dia tempa secara pribadi, untuk melawannya. Hari ini, di bawah langit, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Begitu Kaisar marah, darah akan tumpah sejauh ribuan kilometer. Memang, Kaisar Api tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Jika dia memutuskan untuk menyerang Suke, ini akan berdampak negatif pada Ki Negara Api tetapi dia tidak peduli dan menyerang Suke bagaimanapun juga. Dia membalikkan telapak tangannya saat udara di sekitarnya mulai menyatu dan berputar dengan keras. Dalam hitungan detik, api berwarna emas, tampak gemerlapan yang berbentuk naga agung telah disulap. Aura menakutkan yang terpancar dari naga menyelimuti seluruh istana. Di hadapan kekuatan yang begitu besar,
Ekspresi Suke tetap sama saat dia melayang di langit dan berteriak, Kaisar Anjing ini adalah orang yang jahat dan keji secara pribadi. Mari kita bicara tentang meriam bertenaga dewa ini. Ini adalah hadiah kami untuk sebuah sekte kecil di perbatasan. Kami tidak pernah menyangka Kaisar Api ini akan mencuri meriam bertenaga dewa dari mereka. Adapun tindakan rendahnya yang lain, aku tidak akan membahasnya secara rinci. Menggaruk permukaan, sekitar 6 tahun yang lalu, Kaisar Anjing ini menggunakan fantasi selir dan menyamarkannya sebagai Putri Matahari Flaming. Dia bahkan memberiku keperawanannya, semuanya adil. Untuk menjarah akar api bawaanku. Perasaan tidur dengannya terasa sangat enak. Pui, tidak, maksudku, betapa hinanya mereka. Beberapa waktu lalu, dia bahkan mengirim Flaming Sun Princess untuk mencegatku dalam perjalananku. Dia berpura-pura diserang oleh pembunuh bayaran. Akhirnya, dia meminum yin yang wine dan harus tidur denganku atau dia akan mati. Ketika saya melihat bahwa dia telah mengkonsumsi anggur yin yang, saya tidak bisa tidak meninggalkan seorang gadis dalam kesusahan. Oleh karena itu, saya rela memberikan tubuh saya kepadanya untuk menyelamatkannya dari kematian, meskipun saya menyadari perbuatan jahatnya. Dengan satu tarikan napas, Suke memberitahu orang banyak tentang semua ketidakadilan yang dia hadapi. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua menjadi pusing dan merasa sangat sedih. Sebagian besar dari mereka tidak bisa berkata-kata. Begitu Suke mengucapkan kata-kata ini, Putri Matahari Flaming menjadi pucat saat tubuhnya mati rasa dan dia hampir pingsan. Untungnya, Zixuan yang tampak heran memperhatikannya dan mengangkatnya. Kaisar Api tidak mendengar sebagian besar, kecuali ketika Suke menyebutkan bahwa putri kesayangan Kaisar juga tidur dengan Suke. Pada titik ini, raungan keras terdengar di dalam otak Kaisar Api saat dia gemetar karena marah. Dia kemudian buru-buru menoleh ke Flaming Sun Princess, putriku, kamu. The Flaming Sun Princess tidak mengatakan apa-apa karena wajahnya kehilangan semua warna. Kaisar Api berhenti karena terkejut. Putri yang paling dia cintai sebenarnya telah olehnya. Dia benar-benar tidak percaya namun dia mengamuk. Pikirannya benar-benar kosong karena harus menanggung kemunduran demi kemunduran.